sayang daripada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita menghadap kehadiran Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, betapa hati kami bersyukur karena saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Tuhan, hanya Tuhanlah yang layak kami puji dan sembah. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Siap ya? Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik, apakah kalian memiliki teman yang suka bermain dengan kalian di rumah ataupun di sekolah? Nah, pergaulan dapat membawa bagaimana sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada pergaulan yang menimbulkan sikap yang baik, ada juga pergaulan yang menimbulkan sikap yang tidak baik. Nah, pergaulan yang menimbulkan sikap tidak baik ini yang tidak boleh kita lakukan. Nah, misalkan contohnya apabila ada teman-teman kita yang suka berkata kasar, lalu teman kita itu mempengaruhi kita untuk berkata kasar juga. Nah, awalnya mungkin kalian hanya mencoba untuk berkata-kata kasar, tapi ketika
kalian sudah mencobanya, ini akan menjadi kebiasaan kalian. Atau kalian setiap hari menjadi suka berkata-kata kotor atau kasar. Nah adik-adik, ini yang tidak baik. Nah perilaku yang buruk ini akan mengubah kebiasaan kita yang baik menjadi tidak baik. Nah adik-adik, di sini kakak memiliki sebuah botol. Nah, dan di sini ada juga sebuah balon. Nah adik-adik, balon ini diumpamakan sebagai diri kita. Diri kita ini tidak akan masuk ke dalam pencobaan. Nah, tidak bisa masuk ke dalam pencobaan kalau tidak ada yang menyebabkannya, tidak ada yang menggodanya. Nah, nanti di sini ada sebuah kertas. Kertas ini akan dibakar dan dimasukkan ke dalam toples ini. Nanti api yang ada di dalamnya itu diumpamakan sebagai tekanan atau godaan yang dapat menggoda diri kita. Nah, coba ya, sebelum ada tekanan itu, diri kita tidak bisa masuk ke dalam pencobaan. Tapi apa akibatnya apabila ada tekanan dalam kehidupan kita dan ada godaan dalam kehidupan kita? Kita bakar dulu kertasnya. Nah, ini api ini diumpamakan sebagai tekanan dalam kehidupan kita ya. Nah, lihat adik-adik, balonnya masuk sendiri ke dalam toples karena terpikat, terseret oleh godaan-godaan itu. Lalu apakah balon ini dapat keluar sendiri? Susah adik-adik, dia tidak bisa keluar. Walaupun ditarik sekeras mungkin, kita akan tersangkut di sini. Kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa mengubah kebiasaan kita itu. Sulit untuk keluarnya. Seperti tadi contohnya berbicara yang buruk, kita susah untuk mengubah semuanya itu. Tapi jangan khawatir adik-adik, ada Tuhan yang dapat membantu kita. Nah, sedotan ini diumpamakan sebagai Tuhan yang akan membantu kita. Nah, adik-adik, ini kalau ditarik, ini tidak akan keluar, susah untuk keluar. Tapi bagaimana akibatnya kalau sedotan ini kita masukkan ke dalam pinggirnya? Nah adik-adik, balonnya akan mudah keluar. Karena apa? Karena tekanan yang di dalam ini dikeluarkan oleh sedotan ini tadi. Seperti Tuhan dapat membantu kita mengubah kebiasaan kita yang buruk itu. Selain berkata-kata kasar, ada juga perilaku yang tidak baik lainnya. Contohnya adalah mencontek, lalu memusuhi teman, lalu mengganggu teman, atau iri hati. Bahkan ada anak-anak juga yang kadang suka mencuri. Misalnya minta uang jajan sama mamanya, lalu mamanya tidak kasih. Nah, dia diam-diam mengambil uang dari dompet mamanya. Itu merupakan contoh perbuatan yang tidak baik. Nah, perbuatan tidak baik ini asalnya dari mana? Dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi kita. Di dalam Alkitab, yaitu di dalam Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya." Nah, jadi adik-adik, dari mana asalnya itu perbuatan yang tidak baik itu? Dari si iblis yang menggoda kita, lalu timbul dari keinginan kita sendiri, lalu kita dibawa olehnya, diseret olehnya, dipikat olehnya, sehingga kita terjebak. Nah adik-adik, bagaimana caranya agar Tuhan selalu menolong kita terlepas dari berbagai macam godaan dari pergaulan kita itu? Kita buka dalam 1 Korintus 10 ayat 13b. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13b dikatakan, "Pada waktu kamu dicobai, Ia yaitu Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya." Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan jalan kepada kita untuk kita dapat terbebas dari segala godaan itu. Nah, adik-adik, bagaimana caranya? Yaitu dengan kita berdoa memohon kepada Tuhan agar kehidupan kita selalu berada dalam perlindungan Tuhan, selalu berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan kali ini. Mari adik-adik kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh belajar untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kami dapat terluput dari berbagai macam pencobaan. Tuhan, kami pun selalu berdoa untuk orang tua kami, berikan kepada mereka kesehatan, damai sejahtera, dan berkat yang melimpah. Tuhan, berkati juga kami dalam belajar. Berilah kami hikmat, kepandaian, dan kerajinan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik minggu depan. Shalom.